Oke, kali ini adalah pertemuan tentang mata kuliah New Media. Jadi New Media adalah salah satu bagian penting dalam kita memahami di era digital saat ini, terutama perkembangan-perkembangan yang nantinya digunakan dalam bentuk komunikasi visual, dan media tersebut juga akan berkaitan dengan perkembangan teknologi tentunya, dan bagaimana media tersebut bisa menjangkau audiens lebih luas dengan menggunakan berbagai macam medium ya. Jadi pengertian new media ini sebetulnya lebih pada pengertian untuk selalu berkembang sesuai tuntutan zaman gitu. Jadi akan ada beberapa era di mana era tersebut sebetulnya saat kemunculannya media tersebut dianggap baru gitu contohnya ya. Tapi di saat ini media tersebut sudah dianggap kuno gitu ya. Nah, tapi kenapa di era tersebut masih kita anggap sebagai new media? Nah, nanti kita akan bahas gitu ya. Oke, sebelum kita membahas tentang new media, karena rumpun keilmuan kita adalah desain komunikasi visual yang juga merujuk pada ilmu bagian dari seni, terutama seni rupa, seni visual, dan seni aktivitas lainnya gitu. Jadi kita perlu memahami dulu tentang apa itu seni dalam konteks media baru gitu ya. Seperti kita ketahui, seni pada umumnya hanya berpacu pada relasi visual saja, yaitu seperti visual yang tampak dalam karya lukis, karya grafis, atau karya desain grafis, atau bahkan objek unconventional media seperti patung, atau media-media yang non-konvensional. Tadi patung tadi konvensional ya, seperti patung yang bisa berinteraksi, atau karya instalasi yang disebut sebagai karya-karya non-konvensional gitu ya. Tapi ada satu cakupan lagi yang disebut sebagai media baru. Jadi seni media baru itu merujuk pada sebuah istilah yang untuk menunjukkan sebetulnya karya seni yang dibuat menggunakan teknologi media baru. Nah, pada konteks ini yang perlu diberi penekanan adalah bagaimana seni tersebut, karya tersebut itu merujuk pada teknologi-teknologi yang sedang berkembang saat itu tentunya, dengan perkembangan oleh media-media baru. Seperti contohnya di tahun 50-an misalnya. Tahun 50-an masih saat kita masih dalam pasca revolusi industri, di mana pengetahuan teknologi sedang berkembang, dan kemunculan televisi waktu itu juga melahirkan berbagai macam seni atau media baru gitu ya. Jadi saat tahun 50-an, saat kemunculan televisi, itu juga disebut sebagai media baru. Bahkan penggunaan media baru saat ini, kita mungkin sudah terbiasa dengan televisi, tapi kita masih menyebutnya sebagai televisi saat tahun 50-an, waktu itu masih disebut sebagai media baru. Tapi ketika kita sekarang sudah tidak berada di era 50-an, kita sekarang pada era 2000-an gitu ya, untuk merujuk karya-karya yang muncul di tahun 50-an, kita masih menyepakatinya sebagai media baru. Jadi media baru ini bukan kita bercerita tentang sebuah penuturan sebuah era atau sejarah, tapi lebih ke bagaimana konteks media itu dimunculkan gitu ya. Artinya kalaupun tahun 50-an itu muncul televisi sebagai media baru, di saat sekarang kita tahun 2000-an, kita masih relevan menyebut sebagai tahun 50 televisi yang di saat itu adalah media baru. Dan televisi saat ini dengan adanya layar-layar digital semacam ini, apa sih yang akan berkembang dari media televisi tersebut dalam peranannya sebagai media baru, seperti itu. Nah, seni media baru sendiri bentuknya cenderung hypertext ya, dan bersifat multimedia. Hypertext itu berarti dia bersifat banyak wacananya di situ, dan bersifat multimedia menggunakan berbagai medium-medium yang digunakan. Banyak sekali medium-medium yang nantinya akan digunakan dalam multimedia, seperti gadget, layar monitor, jaringan internet, terus interaktif media pada aplikasi-aplikasi smartphone, bahkan pada interaktif di luar ruang, seperti itu. Termasuk diantaranya adalah seni digital, grafika komputer, animasi komputer, seni virtual, seni interaktif, permain video, dan percetakan 3 dimensi. Bahkan sekarang kita masuk ke augmented reality, sampai ke artificial intelligence, dan berbagai macam perkembangannya. Itu adalah penggabungan dari berbagai macam bentuk media.
itulah kenapa disebut sebagai hypertext dan multimedia. Nah, ketika semua rumpun tadi dikontekskan untuk kita bicara dalam bentuk seni, makanya disebut sebagai seni media baru. Nah, kita akan merujuk ke pengertian lagi di media ya. Media baru merupakan sebuah terminologi untuk menjelaskan konvergensi antara teknologi komunikasi digital yang terkomputerisasi serta terhubung ke dalam jaringan. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah sekali lagi yang perlu diberi penekanan adalah konvergensi. Jadi konvergensi itu penggabungan dari beragam fungsi-fungsi atau media yang bisa disatukan dalam satu medium saja gitu ya. Jadi gimana sih artinya dari terminologi menjelaskan berbagai macam medium atau disebut sebagai konvergensi digabungkan menjadi salah satu teknologi komunikasi digital yang nanti di satu komunikasi digital tersebut lalu akan terkomputerisasi serta terhubung dalam jaringan. Seperti kita ketahui sekarang contoh paling gampang adalah smartphone kita gitu misalnya. Nah, smartphone kita kan dalam perkembangannya saat awal kemunculannya dia hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi saja. Ketika terkonvergensi, jadi dikonvergensi dengan berbagai macam bentuk sesuai kebutuhan digital saat ini dan kebutuhan dari konsumen dan perkembangan new media yang semakin berkembang, akhirnya dari smartphone tersebut, selain dari telepon tersebut, selain hanya sebagai komunikasi, dia bisa sebagai media untuk merekam gambar, untuk melihat film, untuk mendengarkan musik, bahkan untuk mengirim email dan sebagainya. Nah, itu kan itulah kenapa telepon genggam gitu ya. Itu saat ini disebut sebagai smartphone atau telepon cerdas karena dengan satu benda saja dia bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Nah, itu konvergensi penggabungan dari berbagai macam teknologi-teknologi yang tadinya terpisah-pisah. Misalnya kita hanya untuk telepon zaman dulu hanya telepon saja, untuk merekam gambar menggunakan kamera, untuk memutar musik gitu menggunakan CD player misalnya gitu atau MP3 player, dan untuk mengirim email kita menggunakan laptop. Nah, semua itu terkonvergensi, semua menjadi satu, melebur untuk jadi sebuah medium yang sangat mudah, yaitu disebut sebagai smartphone. Dan akhirnya dari smartphone itu dia terkomputerisasi dengan jaringan-jaringan yang ada di internet gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai media baru. Itu sebuah terminologi. Jadi gabungan dari berbagai macam fungsi gitu ya, konvergensi dari berbagai macam kebutuhan yang akhirnya terkonvergensi menjadi satu bagian dan berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan jejaring internet. Nah, contoh dari media yang sangat mempresentasikan media baru adalah ya tentunya internet. Dalam internet kita bisa meleburkan berbagai macam kebutuhan dari sarana edukasi, entertain, sampai kebutuhan informasi sekalipun gitu. Bahkan sampai hubungan pertemanan dengan aplikasi media sosial, bahkan sampai kita berdagang menggunakan marketplace dan sebagainya, itu selalu terkonvergensi dengan salah satu media yang disebut sebagai internet. Nah, lantas pada buku Encyclopedia of New Media tahun 2003, tidak ada satupun jawaban yang pasti mengenai definisi media baru gitu ya. Bahkan media lama atau tradisional pernah juga disebut sebagai media baru. Tapi media baru sendiri secara konsisten terus berubah dan berkembang. Seperti yang saya sampaikan di awal, jadi media baru itu bukan merujuk pada sebetulnya ini media lama atau tradisional gitu ya. Tapi media baru itu adalah konsisten dan berkembang sesuai perkembangan zaman. Ketika kita menyebut tahun 50-an media barunya adalah televisi gitu ya. Dan sekarang kita televisi masih ada, kita tidak bisa menyebut tahun 50-an televisi itu sebagai media kuno atau media lama, enggak bisa, tapi kita tetap membacanya sebagai media baru saat itu muncul di tahun 50-an. Kecuali kalau kita mempelajari tentang sejarah, kita akan mempelajari tentang rujukan-rujukan sebuah istilah setiap tahun gitu. Oh, ini berarti eranya kuno, era prasejarah gitu ya, atau era Renaissance. Di saat zaman dulu mungkin belum disebut Renaissance gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang kita nggak bisa karena di media baru tidak menunjukkan parameter waktu itu untuk disepakati sebagai bentuk yang mutlak ya. Artinya
kita masih bisa menyebut tahun 50-an sebagai televisi itu sebagai media baru. Meskipun kita menyebutnya di saat ini di tahun 2022 gitu, berarti berapa dekade yang kita lewati di situ, tapi kita masih menyebutnya sebagai media baru. Artinya seni media baru itu media baru itu artinya adalah media yang selalu konsisten dan terus berubah dan berkembang gitu ya. Jadi jangan berpikir akan muncul media lama akan muncul media baru gitu, enggak. Semua yang telah terlewati secara perkembangan akan disebut sebagai media baru meskipun kita membacanya dalam gejala dan tahun yang berbeda sesuai perkembangan yang akan muncul gitu ya. Jadi media baru tidak berujuk pada suatu teknologi yang spesifik karena konvergensi yang saling terhubung tersebut kita tidak bisa merujuk pada teknologi yang spesifik saja, misalnya hanya internet gitu ya. Ternyata tidak gitu ya. Bahkan bentuk-bentuk media yang ada interaktifnya di ruang-ruang publik, ketika itu bisa dinilai dengan perkembangan teknologi dan ada interaksinya di situ, misalnya ada kebutuhan lain selain fungsi artistik, tapi juga membawa pesan-pesan lain seperti pesan-pesan misalnya komersial atau pesan branding atau pesan sosial, dan ia terkonvergensi dengan berbagai macam fungsi. Ketika itu bisa disepakati semua gitu, kita bisa menyebut itu sebagai media baru gitu ya, tanpa harus kita merujuk pada ini harus internet, enggak juga gitu. Jadi kita lihat dulu parameternya dari berbagai macam sudut pandang. Nah, kapan new media mulai diperkenalkan dan bagaimana karakteristiknya gitu. Jadi kita kembali lagi melompat saat teori ini pertama kali dimunculkan ya. Meskipun media baru sudah banyak yang memunculkan secara teori, menganalisis gitu, tapi salah satu pemikir yang banyak digunakan untuk melihat konteks media baru adalah Marshall McLuhan yang dengan bukunya yang terkenal adalah Understanding Media. Jadi dalam buku ini menjelaskan Marshall McLuhan menjelaskan bagaimana posisi media baru di tahun 69 itu bisa membawa pesan yang sangat luas gitu ya. Dengan nanti bisa Anda cari di beberapa macam literatur, terutama buku-bukunya itu nanti akan ditemukan salah satu teorinya yang sangat fenomenal dan diingat terus, yaitu salah satu statementnya di teorinya tersebut adalah medium is message. Jadi media itu adalah pesan gitu. Media adalah pesan. Nah, di situ pesan, ketika kita bicara pesan, nah itu perluasannya sangat-sangat beragam. Jadi Marshall McLuhan adalah salah satu tokoh yang sangat berperan untuk menceritakan apa sih pengertian dari media dan bagaimana media itu bisa berkembang gitu. Dan akhirnya karakteristik untuk menjelaskan tentang new media akhirnya muncul di situ. Dan interaktivitas digital, yaitu hipertekstual, jaringan global merupakan karakteristik dari new media. Seperti saya sampaikan di slide yang di awal tadi, interaksinya bagaimana, tentang jaringan digitalnya bagaimana, hypertekstualnya bagaimana, hypertext itu bagaimana teks-teks tersebut melampaui dari eranya, dan bagaimana jaringan global itu saling terhubung, bagaimana media sosial kita bisa berinteraksi dengan orang di jauh di sana, bagaimana kita bisa mengetahui algoritma berita yang ada di negara manapun, atau bagaimana kita bisa melihat pesan-pesan yang berada dalam layar-layar visual. Nah, itu interaksi itu yang bisa kita ambil, itu disebut secara karakteristiknya bagian dari new media. Saya kasih contoh, salah satu contohnya yang paling fenomenal dari Marshall McLuhan tentang teorinya, yaitu medium is message. Dia menjelaskan bagaimana tiang listrik gitu saat awal kemunculannya tidak dibaca sebagai listrik. Tiang listrik tersebut tidak dibaca sebagai alat atau fungsi penghantar listrik saja, tapi dari tiang listrik tersebut jauh pesan di luar itu untuk memperluas tentang kehidupan gitu ya. Jadi dari listrik akhirnya ada pendidikan di mana-mana. Pendidikan dapat diakses dengan mudah. Dari jaringan listrik tersebut orang bisa mengakses lampu, bisa mengakses komputer, bisa akhirnya berkembang menjadi jaringan-jaringan internet, komunikasi dan sebagainya. Jadi tiang listrik tidak dilihat sebagai fungsi, sebagai medium hanya menghantarkan listrik, tapi dari tiang listrik tersebut medium pesannya lebih, maknanya lebih luas, yaitu untuk pendidikan, komunikasi,
kehidupan, pekerjaan, ekonomi, bahkan berbagai macam fungsi-fungsi lainnya. Jadi itulah kenapa Marshall McLuhan dalam Understanding Media, salah satu teorinya itu ada menyebutkan medium is message. Meskipun banyak sekali teori-teori yang ada di buku ini. Nah, ini konsep dasar dari media studies. Jadi bagaimana pengetahuan media itu digunakan dalam masyarakat tentunya, dan bagaimana media tersebut berperan sebagai alat komunikasi massa yang nantinya disebarluaskan kepada audiens atau konsumennya atau khalayak yang melihatnya. Jadi di sini ada 4 bagian ya yang saling terkoneksi gitu, dan keduanya kalau kita baca secara garis ini, yang garis langsung bertemu ini adalah garis yang bertemu langsung gitu. Jadi ada yang tidak bertemu langsung, ada yang bertemu dari garis setelah dia melewati garis berikutnya, ada yang saling terhubung gitu. Jadi teks dan konten ini institusi dulu ya. Jadi institusi ini adalah institution, itu adalah pihak yang menerbitkan atau mendanai atau memproduksi media tersebut. Jadi korporatnya siapa nih? Televisinya siapa? Media sosialnya siapa gitu. Kira-kira Instagram itu punyanya siapa? Twitter itu punyanya siapa? Televisi punyanya siapa gitu. Itu institusinya. Jelas dari institusi tersebut, ketika pihak yang mempunyai kuasa untuk menerbitkan sebuah media, lalu ada bagian kedua adalah ternyata teks dan kontennya seperti apa, yaitu hal-hal yang dibicarakan, pesan-pesannya apa saja yang terjadi media tersebut. Media tersebut fokuskah pada olahraga misalnya, atau media tersebut hanya fokus pada lifestyle, atau media tersebut hanya fokus pada isu-isu lingkungan gitu ya. Itu tergantung dari pesan dari institusinya. Lalu meaningsnya apa? Meaningsnya ada tujuan dari makna tersebut apa gitu ya. Tapi sebelum ke situ, konteks dari audiens gitu seperti apa? Khalayak yang mengkonsumsi dari pesan yang disampaikan dari media tersebut apa? Lalu tujuan dan maknanya seperti apa? Maknanya misalnya ada media yang hanya fokus untuk membicarakan isu lingkungan. Nah, pesan isu-isu lingkungan dibicarakan lewat apa? Dengan gaya hidup sehat, tidak membuang sampah misalnya, atau dia hanya fokus pada penanggulangan hutan supaya lebih subur, lebih sehat, atau lebih ke hewan-hewan misalnya. Nah, itu pesannya. Maknanya untuk menjaga bumi misalnya. Nah, ketika itu dikonsumsi oleh khalayak, nah yang diharapkan khalayak itu seperti apa? Makanya di sini tujuan makna gitu ya, itu dan kontennya itu saling nyambung gitu, karena pesannya dia harus sesuai dengan maknanya. Nah, ketika pesan dan makna itu nyambung, akhirnya audiens itu bisa menangkap tentang maksud dari korporatnya atau pihak yang menerbitkan. Jadi nggak mungkin pihak yang menerbitkan itu langsung bertemu dengan audiens, nggak mungkin, karena butuh perantara. Nah, perantaranya dari mana? Makanya dipertemukan dulu institusi, ada konteks, ada meaning. Ketika ini saling terhubung, nah baru akan ada pesan itu saling mengikat di antara keduanya. Nah, ini yang disebut sebagai konsep dasar dari media studies. Jadi bagaimana pesan dalam sebuah media itu bisa bertemu ya. Jadi tanpa 4 hal ini mungkin pemikiran dari media untuk disampaikan ke audiens dalam konteks ini adalah komunikasi massa itu sulit tercapai. Jadi semuanya harus saling terkait dulu. Nah, bagaimana peran media? New media atau media baru berperan penting dalam memperluas jangkauan komunikasi manusia, memberikan kemudahan akses informasi bagi manusia gitu ya. Internet berperan dalam hubungan digitalisasi dengan media baru. Seperti saya sampaikan di sebelum-sebelumnya, bahwa media baru itu berperan penuh untuk memperluas komunikasi manusia. Jadi kita bisa saling terhubung dengan manusia yang lain yang ada di sana, jauh di luar negara kita misalnya, atau bahkan kita bisa berkomunikasi dengan beberapa astronot misalnya yang tinggal di Mars gitu, dengan adanya peran media yang sangat beragam tadi. Dan internet itu berusaha untuk menggabungkan digitalisasi itu untuk menjadi sebuah bentuk komunikasi baru atau media baru. Jadi kita pahami dulu bentuk medianya seperti apa dan bagaimana jangkauannya ketika dia semakin bisa terakses untuk di mana-mana, dan bagaimana kemudahannya itu bisa diakses dengan mudah gitu. Seperti kita ketahui sekarang, banyak desa-desa atau tempat-tempat yang terpencil mulai dibangun infrastruktur digitalnya gitu. Jadi bagaimana internetnya dibangun, bagaimana jaringannya, itu tujuannya apa? Untuk
tujuannya untuk mensinergikan komunikasi itu dengan saling terhubung dengan media-media yang berkembang saat ini. Nah, hubungan new media dengan teknologi dan dampak yang ditimbulkan gitu ya. Jadi new media ini adalah jelas media baru adalah perkembangan teknologi. Jadi teknologi semakin berkembang, medianya juga akan berkembang gitu ya. Jadi bagaimana revolusi industri 1.0 itu menghasilkan mesin uap, revolusi industri 2.0 bagaimana perkembangannya 3.0 sampai sekarang 4.0, itu perkembangan teknologi yang semakin berkembang mulai dari mesin uap sampai ke televisi, sampai ke jaringan telepon gitu. Sampai setelah itu ada jaringan internet, dan sekarang internet juga berkembang menjadi media sosial. Bahkan nanti kita juga sudah masuk perkembangan teknologi yang semakin lazim kita sebut sebagai metaverse gitu ya. Itu perkembangan semuanya. Dan semua berurutan sesuai dengan era di mana kemunculan teknologi itu dan bagaimana manusia bisa beradaptasi dan berkembang dengan berbagai macam kemungkinan yang saya sebutkan tadi. Nah, dari perkembangan tadi jelas akan menghasilkan efek budaya. Nah, efek budayanya ini macam-macam ya. Ini bisa kita lihat sebagai sebuah nilai positif, bisa juga kita sebut sebagai nilai negatif. Nah, tergantung kita akan melihatnya dari sudut mana gitu. Mungkin secara teori di pertemuan berikutnya nanti ada kita sebut sebagai VUCA ya. Jadi ya ini kita tidak yakin lagi apa yang terjadi, atau sekarang orang-orang juga sering menyebutnya sebagai era disrupsi gitu. Ini sudah tidak bisa diprediksi. Jadi efek budaya yang muncul adalah sulit diprediksi. Jadi kita sulit lagi untuk memprediksi bagaimana perkembangan ke depan. Kita sulit untuk melihat bagaimana sih, saya masih yakin nggak sih ketika ada new media saat ini, apakah masih relevan untuk membuka toko fisik gitu, toko gerai-gerai di toko, di misalnya membuka kios gitu, saat kios-kios semua bisa digantikan dengan lapak-lapak digital gitu. Jadi sulit diprediksi. Itu saya maksud di situ. Jadi kemungkinan yang tadinya berpikir secara konvensional itu sulit diprediksi ketika efek budaya ini berkembang dari perkembangan teknologi tadi. Yang kedua adalah bebas dan susah dikendalikan gitu. Jadi bebas. Semua bebas karena semua orang punya jaringan internet, semua orang punya media masing-masing. Dan kadang-kadang dari kebebasan tersebut juga kita lihat sebagai sebuah paradigma yang susah dikendalikan. Kita juga susah mengendalikan bagaimana laju misalnya alat transportasi online yang sangat berkembang. Ini secara regulasi dia masuk ke transportasi yang benar secara regulasi umum yang diterapkan pemerintah, atau transportasi online yang hanya berprinsip pada salah satu startup gitu, atau bukan startup ya, media digital yang muncul gitu ya, korporat digital yang muncul gitu. Nah, itu kan sulit kita prediksi gitu. Kita akan menggunakan aturan yang mana, secara regulasi yang benar atau regulasi dengan menggunakan regulasi dari korporat digital gitu ya. Digitalisasi jelas, dengan adanya efek budaya perkembangan teknologi ini, digitalisasi jelas. Kemudahan sangat mudah, tidak perlu membaca buku dengan buku yang teks berlembar-lembar. Perkembangan mesin cetak juga sekarang juga semakin menggeser arahnya secara fungsi, tidak lagi sebagai media massa yang bisa produksi massa dengan banyak, tapi lebih ke fungsi-fungsi lain seperti fungsi artistik misalnya, atau kemudahan lainnya gitu, karena orang bisa membaca buku dengan mudah dengan bentuk-bentuk digital misalnya. Dan mengganggu ini dalam artian ya ini tidak dapat kita prediksi dan pasti akan mengganggu bagi siapa? Bagi yang berkepentingan dalam media tersebut gitu ya. Jadi mengganggu dalam konteks ini sebetulnya bukan mengganggu untuk dalam tanda kutip mengganggu dalam buruk, tapi mengganggu bagaimana arahnya. Karena kenapa? Karena sulit diprediksi. Dan mengubah hubungan manusia. Manusia akan terubah hubungannya. Tadinya bertemu harus hanya harus datang itu, sekarang hanya video call sudah bisa. Berbelanja tadinya harus datang ke toko, sekarang hanya membuka lapak digital sudah bisa. Nah, itu kan berarti kan mengubah hubungan manusia. Nah, dari situ itulah kenapa efek budaya itu juga akan berubah seturut dengan perkembangan dari new media baru. Dan yang jelas, media baru tidak merujuk pada suatu teknologi yang spesifik karena dia munculnya sesuai perkembangan dari zaman, dan dia akan terus berubah sesuai perkembangan teknologi yang akan selalu berubah pula gitu. Dan tidak bisa kita prediksi karena kita tidak bisa mengetahui bagaimana perkembangan itu di 10 tahun atau 20 tahun ke depan
itu layak kita bisa prediksi atau bisa kita tentukan hari ini, meskipun parameter-parameternya untuk menuju ke sana kita bisa tahu ya, tapi kita tidak bisa merujuknya pada hal yang spesifik. Nah, itulah kenapa media baru tidak merujuk pada teknologi yang spesifik, tapi lebih ke interaksinya dan pesannya dan maknanya yang bisa dilihat sangat beragam. Nah, video ini adalah video untuk menjelaskan bagaimana new media dan perannya dalam teknologi. Selanjutnya nanti akan saya sampaikan bagaimana peran new media dalam bentuk komunikasi visual atau desain komunikasi visual yang akan kita pelajari di pertemuan new media. Terima kasih.